Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 dalam mata kuliah Manajemen Operasional akan membahas terkait persaingan. Persaingan. Dalam persaingan ada beberapa hal yang perlu dibahas. Yang pertama, pengertian persaingan, jenis persaingan, 6 strategi memenangkan persaingan, aliansi strategi, landasan strategi, keunggulan bersaing melalui manusia, keterampilan manajer bisnis terkemuka, dan terakhir, strategi peningkatan daya saing. Nah, apa itu persaingan? Menurut John Lewin Gillen dan John Philip Gillen, persaingan atau competition dapat diartikan sebagai suatu proses sosial di mana individu atau kelompok-kelompok manusia yang bersaing mencari keuntungan melalui bidang-bidang kehidupan yang pada suatu masa tertentu menjadi pusat perhatian umum, baik perseorangan maupun kelompok manusia, dengan cara menarik perhatian atau dengan mempertajam prasangka yang ada tanpa menggunakan ancaman atau kekerasan. Selanjutnya, jenis persaingan ada 3, yaitu yang pertama persaingan sempurna, kedua persaingan monopoli, dan ketiga persaingan monopolistis. Apa itu persaingan sempurna? Nah, persaingan sempurna itu bercirikan yang pertama dalam pasar tersebut terdapat banyak pembeli dan banyak penjual. Yang kedua, barang-barang yang ditawarkan oleh para penjual pada umumnya sama, dan setiap perusahaan dapat dengan bebas meninggalkan atau memasuki pasar yang bersangkutan. Kemudian persaingan monopoli dengan ciri-ciri. Yang pertama, pasar monopoli adalah satu perusahaan. Kedua, tidak mempunyai barang pengganti yang mirip. Ketiga, tidak terdapat kemungkinan untuk masuk ke dalam industri. Keempat, dapat mempengaruhi penentuan harga. Dan terakhir adalah promosi iklan kurang diperlukan. Jenis ketiga adalah persaingan monopolistis. Dengan ciri terdapat banyak penjual, kegiatan promosi adalah merupakan salah satu penentu keberhasilan perusahaan. Barangnya bersifat berbeda corak. Perusahaan tidak memiliki kekuatan penuh untuk mempengaruhi harga dan menentukan harga. Dan terakhir adalah keluar masuk dalam pasar adalah sangat mudah. 6 strategi untuk memenangkan persaingan. Yang pertama, strategi segmentasi pasar. Segmentasi pasar adalah suatu proses untuk membagi-bagi atau mengelompokkan konsumen ke dalam kotak-kotak yang lebih homogen. Yang kedua, strategi ekspansi pasar merupakan menekankan pada penambahan atau perusahaan produk, pasar, dan fungsi-fungsi perusahaan lainnya sehingga aktivitas perusahaan meningkat. Yang ketiga, strategi generik dari Porter merupakan strategi diferensiasi, kepemimpinan biaya menyeluruh dan fokus. Keempat, strategi bauran pemasaran. Bauran pemasaran merupakan seperangkat alat pemasaran yang digunakan perusahaan untuk terus-menerus mencapai tujuan pemasaran di pasar sasarannya. Kelima, strategi daur produk, di mana ada beberapa tahap di dalamnya, yaitu tahap perkenalan, tahap pertumbuhan, tahap kedewasaan, dan tahap penurunan. Strategi yang terakhir adalah strategi manajemen strategik, di mana di dalamnya terdapat beberapa strategi, yaitu pemasaran dan distribusi, R&D dan faktor rekayasa, manajemen produksi dan operasi, sumber daya dan karyawan perusahaan, dan keuangan dan akuntansi. Bismillahirrahmanirrahim, saya Wahyuna Sahra. Selanjutnya yaitu tentang aliansi strategi, di mana aliansi strategi adalah kerjasama antara dua atau lebih perusahaan atau unit bisnis yang bekerja sama untuk mencapai tujuan yang signifikasi secara strategi yang saling menguntungkan. Nah, pada prinsipnya, aliansi dilakukan oleh perusahaan untuk saling berbagi biaya, risiko, serta manfaat. Adapun wujud konkret yang dapat diharapkan dalam aliansi strategi adalah dengan pengembangan produk dan pengembangan pasar untuk satu atau kelompok produk tertentu.
Kemudian selanjutnya yaitu landasan strategi yang ditempuh, di mana strategi dibutuhkan dalam persaingan karena akan ada ancaman dalam persaingan. Ancaman tersebut berupa yang pertama, ancaman persaingan segmen yang ketat, di mana segmen tertentu menjadi tidak menarik jika ia telah memiliki pesaing yang banyak, kuat atau agresif. Yang kedua, ancaman pendatang baru, di mana daya tarik segmen berbeda-beda menurut tingginya hambatan untuk masuk dan keluarnya. Yang ketiga itu ancaman produk substitusi, di mana segmen tertentu menjadi tidak menarik jika terdapat substitusi produk yang aktual dan potensial. Yang keempat itu ada ancaman peningkatan kekuatan posisi tawar pembeli. Di sini segmen tertentu menjadi tidak menarik jika pembeli memiliki kekuatan posisi tawar atau bargaining power yang kuat atau semakin meningkat. Dan yang terakhir itu ada ancaman peningkatan kekuatan posisi tawar pemasok, di mana segmen tertentu menjadi tidak menarik jika pemasok perusahaan mampu menaikkan harga atau mengurangi kuantitas yang mereka pasok. Selanjutnya yaitu keunggulan bersaing melalui manusia. Nah, keunggulan bersaing merupakan kinerja suatu perusahaan dalam memilih dan mengimplementasikan strategi merancang produk, memproduksi, memasarkan, serta mendistribusikan produk secara berkelanjutan yang lebih handal daripada perusahaan lainnya. Adapun keunggulan kompetitif perusahaan bisa dibentuk melalui dengan berbagai cara seperti menciptakan produk dengan desain yang unik, penggunaan teknologi, desain organisasi, serta utilisasi sumber daya manusia. Oleh sebab itu, konsep tentang keunggulan kompetitif atau keunggulan bersaing merupakan salah satu fokus perhatian yang penting dari manajemen sebagai upaya meletakkan organisasi atau perubahan pada posisi persaingan pasar yang lebih kuat. Terima kasih. Bagian G, keterampilan manajer bisnis terkemuka. Terbagi menjadi 8, yaitu yang pertama, keterampilan berdelegasi. Delegasi adalah tindakan meneruskan tugas dan wewenang yang terkait dengan pekerjaan kepada tim kerja atau karyawan lainnya. Yang kedua, keterampilan teknik. Seperti kata teknik, keterampilan ini tidak hanya melibatkan penggunaan komputer, membuat kode program, mesin operasi dan perangkat lunak, alat produksi, dan peralatan. Keterampilan ini juga diperlukan untuk meningkatkan penjualan, merancang berbagai jenis produk dan layanan, dan memasarkan layanan dan produk. Yang ketiga, konseptual. Keterampilan manajer yang satu ini melibatkan pengetahuan dan kemampuan untuk berpikir abstrak dan merumuskan ide-ide. Yang keempat, keterampilan kepemimpinan. Bahkan untuk memimpin orang lain pun dibutuhkan keterampilan. Keterampilan kepemimpin yang perlu kamu terapkan adalah bagaimana cara agar tim kerja dan karyawan lainnya mempercayakan semua tugas kepemimpinan kepada kamu. Dengan keberanian, tanggung jawab tinggi, ketegasan dan perilaku yang baik, maka orang-orang akan menghargai sikap kepemimpinan kamu. Yang kelima, keterampilan komunikasi. Keterampilan komunikasi akan sangat berpengaruh pada kepercayaan tim member kamu atau karyawan lainnya. Agar kamu dapat memimpin mereka semua, keterampilan komunikasi yang baik ini juga dapat meningkatkan rasa kebersamaan antara manajer dan tim kerja. Yang keenam, keterampilan memotivasi. Agar semua member atau karyawan bekerja dengan baik dan maksimal, berikan motivasi yang kuat untuk mereka, memberikan semangat selalu agar mereka cepat menyelesaikan tugas dengan baik, dan juga memberikan hadiah bagi yang berprestasi adalah sedikit contoh dari keterampilan motivasi. Yang ketujuh, keterampilan membuat keputusan. Manajer membuat banyak keputusan, baik secara langsung atau tidak langsung. Membuat keputusan adalah komponen kunci dalam kesuksesan seorang manajer.
Kedelapan, keterampilan perencanaan. Membuat rencana akan sesuatu adalah salah satu keterampilan manajer yang sangat penting. Perencanaan akan mengarahkan segala sesuatu agar target kerja menjadi selesai tepat pada waktunya. H. Strategi peningkatan daya saing. Sumber daya manusia atau SDM di dalam organisasi perusahaan merupakan kunci keberhasilan perusahaan, karena pada dasarnya sumber daya manusia yang merancang, memasang, mengoperasikan, dan memelihara dari sistem integral dari perusahaan. Langkah pertama untuk menang melalui manusia berdasarkan Kaizen adalah dengan menempatkan prioritas yang lebih tinggi pada sumber daya manusia dibandingkan sebelumnya.